5 negara top dunia akan gabung jika Piala AFF masuk dalam agenda resmi FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengindikasikan bakal memasukkan Piala AFF ke dalam agenda resmi dari FIFA. Sebanyak 5 negara top dunia dikabarkan bakal bergabung AFF jika piala tersebut masuk dalam agenda resmi dari FIFA. 5 negara tersebut adalah Belarusia, India, Afghanistan, Australia, dan juga Rusia. Jamal Musiala jadi pemain terbaik Jerman 2022. Jamal Musiala resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Jerman 2022 usai dirinya bermain luar biasa bersama Bayern Munchen dan juga timnas Jerman. Di usianya yang masih muda 19 tahun, ia telah berhasil menjadi pemain inti klub sekelas Bayern Munchen dan di timnas sehebat Jerman. Musiala berhasil memenangkan penghargaan terbaik Jerman 2022 setelah ia mendapatkan 66,3% suara dari para pemilih, unggul jauh dari pemain Chelsea yakni Kai Havertz yang berada di urutan yang kedua. Siap-siap debut Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Saat yang dinanti pencinta sepak bola di dunia akan tiba. Cristiano Ronaldo bakal melakoni debutnya bersama klub barunya Al Nassr pada malam ini, atau tepatnya Senin dini hari. Al Nassr akan menghadapi Al Ittihad dalam lanjutan Arab Saudi Pro League. Dan duel ini dimulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang menariknya, duel ini bakal disiarkan langsung di stasiun televisi nasional yakni E-News. Kontrak jangka panjang Chelsea melanggar regulasi. Chelsea dituding melanggar regulasi Financial Fair Play oleh Premier League karena mereka telah memberikan kontrak jangka panjang kepada pemain. Mengutip dari Daily Mail, Chelsea berpotensi melanggar aturan dari FIFA, di mana klub cuma diperbolehkan menawarkan kontrak paling lama 5 tahun. Bukan cuma memberikan kontrak jangka panjang dalam perjanjian dengan pemain, Chelsea juga memiliki opsi perpanjangan. Dan apa yang dilakukan oleh Chelsea tersebut membuat klub lain merasa gerah. Mereka kemudian mencoba menjegal tebus melalui regulasi dan mengajukan protes kepada Premier League. Chelsea sudah belanja 8,6 triliun rupiah di bawah Todd Boehly. Chelsea jor-joran di bursa transfer sejak dibeli oleh Todd Boehly. Si biru kini sudah belanja lebih dari 8 triliun rupiah bersama Taipan asal Amerika Serikat tersebut. Dalam catatan Talksport, The Blues sudah membelanjakan 465 juta pound sterling atau setara dengan 8,66 triliun rupiah, termasuk biaya untuk meminjam pemain. Total ada sebanyak 15 pemain yang sudah didatangkan oleh Chelsea. Diam-diam Declan Rice terbuka bergabung dengan Chelsea. Kapten West Ham United Declan Rice dilaporkan tertarik untuk bergabung dengan Chelsea. Hal tersebut disampaikan oleh Transfer Tavern, yang belakangan memang sang pemain sudah siap dilego oleh West Ham United. Meski sudah mendapatkan sederet nama, ada laporan mengklaim bahwa The Blues siap bergerak untuk mendaratkan gelandang tengah yang baru. Dan nama Declan Rice yang sempat menjadi incaran lama klub kembali hadir ke permukaan. West Ham United dilaporkan siap melepas sang pemain ke tim lain. Andai ada tawaran tak kurang dari 70 juta pound sterling. Manchester United bakal catatkan rekor baru pada kontrak Alessandro Garnacho. Manchester United bakal memecahkan rekor kontrak paling panjang untuk bintang muda Alessandro Garnacho. Saat ini pihak Manchester United menyiapkan perpanjangan kontrak berdurasi 8 tahun dan klausul payout atau pelepasan. Garnacho akan menjadi pemain dengan durasi kontrak paling lama bersama United dalam satu kontrak. Erik ten Hag isyaratkan Manchester United akan mendapatkan pemain lagi. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengisyaratkan bahwa bisnis transfer mereka pada Januari ini masih belum selesai. Namun manajer asal Belanda itu mengatakan bahwa Manchester United hanya akan mendatangkan pemain lagi jika ada peluang dan profil sang pemain cocok dengan skema dari permainan setan merah.
Youssef Moukoko resmi bertahan di Borussia Dortmund. Buyar sudah harapan dari Barcelona dan juga Manchester United untuk bisa mendapatkan Youssef Moukoko. Sang pemuda telah resmi menekan kontrak baru di Borussia Dortmund beberapa saat yang lalu. Kepastian Moukoko bertahan di Borussia Dortmund diumumkan langsung oleh pihak The Borussen. Ia menekan kontrak berdurasi 3 tahun dan dia akan membela panji Dortmund hingga tahun 2026 mendatang. Janji Massimiliano Allegri sebut tidak akan tinggalkan Juventus yang sedang karam. Massimiliano Allegri buka suara terkait spekulasi masa depannya berkaitan dengan kondisi Juventus saat ini. Sang manajer memastikan bahwa ia tidak akan meninggalkan Juventus yang sedang terkapar. Baru-baru ini Juventus disambar gledek di siang bolong. Federasi Sepak Bola Italia memutuskan untuk memotong poin Juventus di Serie A Italia sebanyak 15 poin akibat dugaan pemalsuan laporan finansial mereka. Kepada Football Italia, Allegri membantah kabar bahwa ia akan meninggalkan Juventus. Ia menegaskan tidak ada rencana untuk pergi dari Turin dalam waktu yang dekat ini. Juventus dan Manchester United bahas pertukaran pemain di lini tengah. Juventus telah mendekati Manchester United untuk bisa mendapatkan gelandang Donny van de Beek yang saat ini masih mengalami cedera. Dikutip dari Tribal Football, melaporkan bahwa Manchester United telah mengajukan pertukaran untuk Donny van de Beek dengan gelandang Juventus yakni Weston McKennie selama negosiasi awal. Manchester United telah membuat proposal sebelum kemungkinan akan membuahkan hasil pada musim panas mendatang. Chelsea tahan imbang Liverpool. Partai Big Match pekan ke-21 Liga Premier Inggris antara Liverpool versus Chelsea berkesudahan anti klimaks. Duel antara dua klub papan tengah tersebut berakhir tanpa pemenang dengan skor akhir 0-0. Berkat hasil ini Liverpool tertahan di peringkat ke-8 dengan koleksi 29 poin. Sementara Chelsea tertahan di peringkat ke-10 dengan koleksi poin yang sama. Sementara di Serie A Italia, Napoli berkokoh puncak klasemen. Napoli memenangi laga derby Campania dengan skor akhir 2-0 atas Salernitana untuk bisa menguatkan posisi mereka di puncak klasemen Serie A Italia. Gol dari Giovanni Di Lorenzo dan juga Victor Osimhen memantapkan Napoli di puncak klasemen dengan koleksi 50 poin dari hasil 19 laga. Ipartinope kini juga unggul 12 poin dari peringkat kedua yakni AC Milan. Liverpool belum menyerah kejar 4 besar. Jurgen Klopp belum menyerah mengejar 4 besar meski Liverpool kini berkutat di papan tengah, yang menegaskan segala hal masih bisa terjadi di sisa musim ini. Liverpool dan Chelsea jelas masih jauh untuk mengejar 4 besar. Mereka tertinggal 10 poin dari Manchester United yang berada di posisi yang keempat. Meski demikian, manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp belum menyerah untuk mengejar posisi tersebut, yang menegaskan segala masih bisa terjadi dengan sisa musim yang masih panjang. Steven Gerrard siap bantu Liverpool datangkan Jude Bellingham. Liverpool menjadikan Jude Bellingham sebagai target utama transfer. Steven Gerrard siap membantu The Reds untuk mendatangkan pemain milik Borussia Dortmund tersebut. Legenda Liverpool yakni Stevie G mengamini bakat dari Jude Bellingham amatlah sangat dibutuhkan oleh Liverpool saat ini. Ia bahkan bersedia merayu ex-pemain Birmingham itu ke Merseyside apabila diperlukan. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengirimi saya buku hariannya. Saya akan terbang ke Dortmund dan mengajaknya makan malam dan membawanya kembali, ujar dari Steven Gerrard. Michael Mudryk menari melewati Mo Salah, James Milner, dan juga Joe Gomez. Michael Mudryk memberikan kesan positif pada laga debutnya bersama Chelsea. Walau belum bisa menciptakan gol maupun assist, aksi dari Michael Mudryk terbilang cukup mengesankan. Mudryk mampu menembus lini belakang Liverpool dan lepas dari kerumunan 3 pemain untuk bisa mendapatkan ruang tembak. Mudryk mampu melewati Mo Salah, James Milner, dan juga Joe Gomez. Dikutip dari Squadka, debut Mudryk cukup impresif. Mudryk memenangkan 7 kali duel. Mudryk 2 kali memenangi dribble dan hanya sekali gagal dari 14 kali melepas umpan. Performa Mudryk mungkin mengingatkan kita pada Eden Hazard edisi 5 tahun yang lalu. Hakim Ziyech tawarkan diri kepada Barcelona. Hakim Ziyech terus dikabarkan ingin hengkang dari Chelsea.
Baru-baru ini ada laporan yang menyebut bahwa pemain asal Maroko itu menawarkan diri kepada Barcelona. Kontrak bersama Chelsea masih berlaku hingga tahun 2025. Tetapi dengan fakta Chelsea baru belanja besar-besaran, mereka harus menyeimbangkan neraca keuangan. Diketahui Chelsea kini mempunyai banyak pemain depan. Dengan begitu kans dari Ziyech untuk bisa bermain secara reguler pun kian menipis. Dan henggang dari Chelsea merupakan salah satu solusi jika tidak ingin terus berada di bangku cadangan. Inter Miami tertarik untuk mengamankan jasa Toni Kroos. Klub MLS Inter Miami dikabarkan tertarik untuk bisa mengamankan jasa gelandang Real Madrid yakni Toni Kroos. Ketertarikan dari Inter Miami pada Toni Kroos sendiri dikabarkan bukan isapan jempol belaka, karena dilansir dari El Nacional, diketahui apabila klub asal MLS tersebut sudah menanyakan ketersediaan sang gelandang untuk dijual atau tidak kepada Real Madrid. Diketahui kontrak dari Toni Kroos sendiri memang akan berakhir pada akhir musim ini. Arsenal salib Newcastle United dalam perburuan Evan Fresneda dari Real Valladolid. Arsenal telah bergerak di depan Newcastle United dalam perlombaan untuk bisa mendatangkan bek kanan Evan Fresneda dari Real Valladolid di bulan ini. Akhirnya Evan Fresneda diketahui telah melakukan pembicaraan lebih lanjut di London dan segera merampungkan transfer sebesar 8,8 juta pound sterling. West Ham United ingin pinjam kapten dari Manchester United Harry Maguire. Seperti yang dikutip dari Tribal Football, Manchester United siap untuk menebus kerugian besar ketika membeli Harry Maguire sebesar 85 juta pound sterling. West Ham United kini berada dalam upaya untuk meminjam kapten dari Manchester United tersebut. Diketahui bek tengah tersebut tidak disukai oleh pelatih Erik ten Hag, sehingga hanya tampil 4 kali di Liga sebagai starter di musim ini. Manchester United coba bajak Dusan Vlahovic dari Juventus. Klub Liga Inggris yakni Manchester United dilaporkan akan sedang mengarahkan radar mereka kepada Juventus. Mereka berencana untuk bisa membajak Dusan Vlahovic dari raksasa Italia tersebut. Dusan Vlahovic adalah salah satu pemain yang akan pergi dari Juventus. Oleh karena itulah Setan Merah mencoba untuk memanfaatkannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa keinginan Manchester United untuk bisa mendapatkan Vlahovic tidak bertepuk sebelah tangan. Sang striker dilaporkan tertarik dengan prospek pindah menuju Liga Premier Inggris. Everton kalah lagi, Frank Lampard jadi manajer pertama Liga Inggris yang bakal dipecat. Everton kembali meraih hasil buruk dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Kini posisi dari Lampard sebagai manajer dari The Toffees benar-benar berada di ujung tanduk dan pemecatan sangatlah dekat. Berjumpa dengan West Ham United, Everton kalah 2-0. Diketahui Everton sudah tidak pernah menang dalam 7 laga terakhir di ajang Liga Premier Inggris. Bukan hanya itu, Everton juga sudah tersingkir dari Piala FA dan juga Carabao Cup. Dan saat ini Everton juga berada di posisi ke-19 klasemen sementara.